Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya Crusader Puzzle. Hari ini saya punya sudoku yang sangat keren nih. Jadi ini adalah sudoku dengan judul The Dutch Pianist yang dibuat oleh Hitzerio. I hope I'm saying your name correctly there. Dan ya ini adalah sudoku yang keren banget sih. Ini jadi kita memiliki tema atau layout piano gitu dengan uh, desain yang sangat-sangat keren banget sih ini. Jadi ini adalah varian Sudoku yaitu um, Dutch Whispers yang mirip-mirip sama kemarin sih ya, German Whispers dan ya tapi di sini harus memiliki setidaknya minimal 4. Kemudian kita punya Renban juga di sini dan kita punya satu rasio dots. Dan di garis-garis Renban dan Dutch Whispers itu membuat uh, layout piano seperti ini. Gokil banget sih. Saya kagum banget sama layoutnya ini. Oke, langsung saja kita melihat untuk peraturan puzzle ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Oke, untuk peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka yang bersebelahan pada garis jingga harus memiliki selisih minimal 4. Misalkan kalau kita lihat di sini, um, misalkan 4 dan 8 kemudian 3 gitu. Jadi di sini kan kita memiliki minimal selisihnya 4 nih. Pada dua petak ini selisihnya minimal 4, di dua petak ini minimal selisihnya 4. Oke, kemudian angka pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang. Misalnya itu, sorry, angka pada garis ungu membentuk satu set angka yang berurutan dan tidak berulang dalam posisi apapun. Misalnya, uh, 465. 465 adalah satu set angka yang berurutan dalam posisi apapun gitu misalnya. Jadi karena dia tiga renbannya panjangnya 3, kita bisa mengambil 1 2 3 2 3 4 4 5 6, sorry, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 atau 7 8 9. Kemudian satu lagi rasio dots di sini angkanya harus memiliki rasio 1:2, contohnya 2 dan 4, atau 6 dan 3. Tapi tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja di dua petak ini memiliki rasio 1:2 itu 8 4, valid-valid saja walaupun tidak ada titik di sini. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle ini. Langsung saja kita reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Uh, Dutch Whispers ini agak sedikit tricky ya, karena kalau pada Dutch Whispers itu kita masih mungkin untuk memiliki angka 5 gitu ya, karena uh, kalau kita memiliki angka 5 itu kita bisa saja uh, apa ya, angka yang bersebelahan itu harus 1 dan 9 dan masih mungkin gitu memiliki angka 5. Tapi kalau kita sudah tidak bisa memiliki angka 5 lagi, kalau kita sudah tahu angka 5-nya, dia bakal memiliki uh, apa ya, polarity yang bergantian gitu. Properti pada Whispers, pada German Whispers juga sama sama ketika pada Dutch Whispers, tapi kalau kita sudah tahu di mana posisi angka 5-nya. Jadi karena ini kita tidak bisa memiliki angka 5 lagi, kita harus bergantian gitu. Misalkan ini angka rendah. Sini kita tidak bisa memiliki angka rendah lagi karena selisihnya itu terlalu sedikit gitu. Karena kita harus memiliki selisih minimal 4. Jadi harus 6 7 8 9, kemudian akan bergantian lagi ini harus angka rendah. Itu. Walaupun kita nggak tahu gimana yang mana yang angka rendah dan yang mana angka tinggi, tapi kita bisa melakukan coloring untuk menandakannya bahwa ini akan bergantian polaritinya. Oke. Soal Dutch Whispers tuh tricky banget. Kayak misalkan 4 aja masih mungkin di tengah-tengah. Kalau German Whispers kan nggak mungkin. Tapi kalau 4 itu masih mungkin kayak 4, 8, 9.
nggak mungkin di sini sih, tapi 489 itu akan membuat ini menjadi satu. Hmm, kayak di sini juga harus bergantian. Ini kali ya. Kayak apa sih yang memiliki selisih selisih minimal 4 dan rasionya 1:2. Kalau crop key itu harus 1:2, nggak mungkin. Hanya ada 4 cara crop key hitam itu. 1:2, 2:4, selisihnya terlalu dikit. 3:6, selisihnya terlalu dikit. Ternyata hanya ada satu cara, yaitu 4 dan 8. Oke. Kalau 4 di sini, ini harus 8, ini harus 9. Ada masalah sih. Hmm, agak tricky ya. Di box ini mungkin kali ya. Enggak juga. Masih mungkin. Hmm, Masih ada beberapa cara sih. Kayaknya ya untuk mendapatkan angka-angka di box ini. Oke. Dutch Whispers. 5 pada baris ini harus bersebelahan dengan angka 1 dan 9. Kayak nggak ada masalah sih kayaknya ya. 5 di sini, ini polarity-nya harus bergantian. Box ini Renban dan oke, 5 di box ini nggak bisa di sini karena kalau kalau 5 pada Dutch Whispers itu hanya bisa terhubung dengan 1 dan 9 ya. 1 atau 9. Dan ini bukan 1 atau 9. Kalau 5 ada di sini, dia akan terhubung dengan 1 dan 9 dan akan membuat ini tidak memiliki kandidat lagi. Jadi 5 di box ini ada di 4 posisi ini. Kalau di sini, ini bakal 1 9. Dan ini menjadi kuning. Ini menjadi abu-abu. Kuning. Bentar. 5, kuning, kuning, abu. Kayaknya nggak mungkin deh. Ya 5 harus di sini deh. Karena kalau kita punya 5 di sini, ini bakal 1 9 ya. Kalau ini bakal 1 9, 1 9 ini bakal sama kayak angka ini. Jadi ini bakal menjadi kuning. Kuning dan ini menjadi biru. Tapi ini beda sama ini ya, kuning biru. Oh, gini intinya. Kayak gini. Kalau ini 5 1 9, eh
Kalau ini 5, ini bakal 1 dan 19 di sini kan ya, 19 dan kita memiliki 19 juga di sini karena connect sama 5. Tapi kita tahu nih kalau di sini dia polaritinya bakal bergantian dong karena kita sudah memiliki yang kelima lagi. Jadi dia bakal seperti sorry. Gimana jelasin ya? Sorry. Merah, abu-abu dan merah di sini. Kita tahu ini adalah polarity yang berbeda, satu angka tinggi dan satu angka rendah, tapi padahal kalau kita memiliki 5 di sini, kita tahu ini bakal memiliki polarity yang bergantian. Itu nggak mungkin kan? Jadi bakal ada kontradiksi di situ. Jadi kita bisa meremove 5 dari sini. Oke. Dan karena kita tahu di sini tidak bisa memiliki 5 lagi, maka kita tahu polaritinya bakal bergantian. Maka kalau ini orange, ini adalah abu-abu, ini adalah orange, ini adalah abu-abu. Dan kita tidak bisa memiliki 5 di sini, maka polaritinya juga harus bergantian. Jadi biru, kuning, di sini harus biru. Jadi abu-abu adalah biru, dan orange adalah kuning. Oke. Ini juga polaritinya bakal bergantian karena kita tidak bisa memiliki 5. Kuning, biru, wait, bentar. Kita tahu ini bakal memiliki satu angka biru dan satu angka kuning. Jadi intinya itu kita memiliki satu angka rendah dan satu angka tinggi di sini. Satu angka dari 1, 2, 3, 4 dan satu angka dari 6, 7, 8, 9. Jadi itu sudah pasti dia bakal 4, 5, 6. Karena kalau biru rendah, intinya kita masih butuh satu angka biru dan satu angka kuning. Kita nggak tahu yang mana yang biru, yang angka rendah, yang mana angka tinggi, tapi kita butuh satu angka rendah dan satu angka tinggi di sini. Oke, karena kita 4, 5, 6 di sini dan akhirnya kita bisa menentukan bahwa biru adalah angka tinggi. Wow, keren stepnya. 4, 5, 6, maka kita tahu kuning adalah angka rendah. Mari kita ganti coloring biasa, hijau dan ungu. Ini menjadi angka rendah, ini menjadi 1. 7, 8, 9. 7. 2, 3. 7 masih mungkin di sini. Enggak, ini 4 harus terhubung dengan 8 atau 9. Oke. Ini adalah 23. 23, 7, 8, 9. Tapi bukan 8. Ini 8, 4, 5, 6, 8, 7 atau 9. Jadi di mana angka 6 pada baris ini? Angka 6, kalau ada angka 6 di sini ini harus 1, 2 pair, tapi kita tidak bisa memiliki angka 1 lagi. Sama juga 6 di sini, ini bakal 1, 2 pair, tapi kita tidak bisa memiliki angka 1. Itu nggak mungkin. Maka kita bisa tempatkan 6 di sini, 7, 8, 9 di sini, 2, 3, 4, 6 harus terhubung minimal sisi 4 dengan angka 2, maka salah satu dari dua petak ini harus memiliki angka 4, maka ini harus 8 atau 9. Oke, di mana lagi nih? Ini bukan 5, karena harus terhubung dengan angka 8, maka ini angka rendah. Ini bukan 5, karena ini bukan 19, maka ini harus angka tinggi. Bisa 5 nggak? Masih mungkin sih 5, 9, 1. 6 masih mungkin di sini. 6, 7, 9.
6 harus terhubung dengan angka 1 atau 2, tidak bisa angka 1, maka di sini harus 2. Dan karena pada Renban ini kita tidak bisa memiliki satu lagi. Kalau kita memiliki satu, dia harus 1, 2, 3, dan kita sudah punya 2 di sini. Maka satunya harus berada di dua petak ini, tidak bisa di sini karena terlalu dekat dengan angka 2 selisihnya. Maka satu harus di sini. Oke. Ini adalah 789 dan merupakan angka tinggi. Ini masih mungkin 5. Hmm. Oh, tapi di sini harus memiliki angka 3 ya. Angka 3 karena uh, dan 345 gitu ya. 345 salah satunya harus 345 dan salah satunya lagi harus 678. Ya. Atau cara mikir lainnya kalau ini 8, kita nggak bisa menempatkan angka 9 di sini karena 9 itu harus 789 sama juga dengan 7 di sini. Maka di sini harus 9. 9 melihat ke samping sehingga 9 ada di dua petak ini. Ini bukan 9 lagi. Memang agak sedikit tricky ya kalau apa namanya Dead Whispers itu. 456 ini nggak mungkin 5, maka ini harus angka rendah 1, 2, 3. 5, 6. 7. Kayak misalkan German Whispers. Sorry, German Whispers. Renban ini kali ya. Mikirin Renban di box ini. Ini nggak mungkin 5. Maka ini harus angka angka tinggi. Ini nggak mungkin 5. Maka ini harus angka. Saya nggak lihat ini ya. Kalau ini connect semua ke Renbannya. Oke, oke. Ini nggak mungkin 5, maka ini harus angka tinggi juga. Ini nggak mungkin. Ini masih mungkin 5 sih. Tapi ini nggak mungkin 5, maka ini harus angka tinggi. Dan kita punya semua angka tinggi pada baris ini. Nice. 6, 7, 8, 9. Ini bukan 6 tadi ya. Maka ini bukan 6 lagi. Yang tersisa adalah 3, 4, 5. Hmm, ini bukan 9. Oh, dan kita tahu yang mana yang 678 di Renban ini ya. 678 dan 345 sekarang. Nice. Ini adalah angka tinggi. Pelan-pelan tapi pasti nih kayaknya nih. uh, Mana lagi? Oh, kita bisa tempatkan 5 di box 3 ini. Ada 5 di sini, ada 5 di sini. Maka kita bisa tempatkan 5 di sini. 6 mungkin. 6 di dua petak ini. Ada sesuatu yang aneh gak sih di box ini? Kayak 6, 7, 8, 9. Seminimal-minimalnya 4 di sini ya. 6, 5, 4. Di sini nggak mungkin angka-angka pada di Renban ini nggak mungkin kurang dari 4. Mungkin berguna sih. Saya pencet mark saja. Jadi 1, 2, 3 harus somewhere di sini. Tapi kayak ini bisa aja 3, 4, 5.
bentar. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga tuh nggak mungkin dua-duanya bakal ada di sini. Oh, nggak. Lebih gampangnya hanya ada satu. Kita harus memiliki angka satu, dua, tiga di sini ya. Dan kita hanya bisa menempatkannya salah satunya di sini. Nah, mungkin dua-duanya di sini dong, karena ini selisihnya minimal 4. Maka kita harus memiliki dua angka dari satu, 2, 3 di Renban ini. Dan kalau kita memiliki angka satu di Renban ini, masih mungkin sih. Minimal dua angka dari Renban ini. Dua angka berada di Renban ini. Kayak kita nggak harus memiliki tiga-tiganya di Renban ini. Ya, kita harus memiliki minimal dua saja. Jadi antara ini satu, 2, 3 atau 2, 3, 4. Jadi ini bukan 5 lagi. Satu, 2, 3, 4. Ini bukan satu. Kayak kalau kita harus memiliki, oke, tapi kalau satu, 2, 3, 4 itu harus memiliki 2 dan 3 pada renbannya. Maka ini bukan 2 dan 3 lagi. Jadi antara satu di sini dan ini menjadi 2, 3, 4 atau satu, 2 kita memiliki renban 1, 2, 3 di sini. Hmm, oke. Ini tricky banget ya kayaknya dari tadi deduksinya. Ini bukan 5 lagi karena kalau ini 5 ini bakal satu, 2, 3 dan ini menjadi 9, 1. Ya. Oh, oh iya, simpelnya gitu aja kali ya. Ini bukan 5 ternyata 5 karena kalau ini 5 ini bakal menjadi satu dan nggak mungkin. Ya. I see. Jadi karena ini bukan 5 maka ini harus angka rendah. Dan karena kita sudah memiliki 2, 3 di sini, ini bukan 2 dan 3 lagi. Tapi ini masih mungkin untuk 5. Tapi kita punya satu, 2, 3, 4 quadruple di sini, maka ini bukan 4. Dan di Renban ini 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9 selalu memiliki angka 7. Oke. Saya misdeduksi atau gimana sih? Oh, ya. Salah satu dari dua petak ini harus 5. Dan karena salah satu dari dua petak ini harus 5, salah satu dari dua petak ini harus 9 untuk menemani angka 5 tadi. 5, 9 atau 5, 9. Maka dua petak ini harus memiliki angka 9, maka ini bukan 9 lagi. Wow. Oke. Tapi nggak ngefix ini sih. Oke. Eh, huh. Wow, saya benar-benar struggling ya solve apa namanya puzzle ini. That's Whispers. Uh. Oh, ini petak ini nggak bisa memiliki satu, dua, tiga. Ada dua, tiga pair di sini nggak bisa memiliki 4 dan bukan 5 dan bukan 8. Maka petak ini hanya bisa 6, 7, 9. Maka kita punya 6, 7, 9 triple dan kita bisa menempatkan satu, 2, 3 di sini. 4, 5, 6, 3, 7, 8. Hmm,
Satu, dua, tiga, 6, 7, 8. Oh, ini bukan 6. Kalau ini 6, ini terlalu dekat dengan angka 3 dan 4. Ya, ya, ya. Makanya 8 atau 9. Jadi kita nggak mungkin memiliki 9 lagi di sini. Kalau ada 9 di sini harus 9, 8, 7. Dan ini nggak memiliki kandidat lagi. Maka kita harus memiliki angka 6 pada renban ini. Antara 5, 6, 7 atau 6, 7, 8. Ini adalah 5, 6, 7, 8, 9. Tapi bukan 6 atau 7. Oh, alah. Oh, saya mesti sini toh. Ya, 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 ya. Jadi kita tuh harus memiliki ya, salah satu dari dua petak ini tuh harus 7. Ya, tadi saya lihat angka 5-nya tapi saya nggak lihat angka ini. Terus saya miss di situ. Oke, oke, oke. Jadi salah satu dari dua petak ini tuh harus 7 kan. Dan 7 nggak mungkin di sini karena terlalu dekat dengan 4 dan 5. Maka ini bukan 7 lagi. Ya, ini harus 9, ini harus 7. Dan kita tahu bahwa 5 tadi harus connect ke 9. 5 connect ke 9 di sini dan 7 harus connect ke 3 gitu karena memiliki selisih minimal 4. Maka ini menjadi 4, kemudian ini menjadi 1. Ini bukan 1 dan 4 lagi. Dan bukan 3. 1, 4. Ini bukan 6. Terlalu dekat. Maka kita bisa tempatkan angka 6 pada baris ini di sini. 7, 8, 5, 8, 9. Oke. Hmm, di mana sih angka 5 pada baris ini? Kayak 5 nggak mungkin di sini. Karena sudah ada angka 5. Kalau 5 di sini ini harus 1 dan 9. 1 atau 9, tapi nggak mungkin. Ada 9 di kolom ini, di sini ya, di box ini. Maka 5 nggak mungkin di sini lagi, karena ini bukan 1 atau 9. Ups, sorry. 5 bukan di sini. Di antara 5 di sini, dan ini 1 9. Atau 5 di sini, dan ini 1 atau 9. Perlahan-lahan tapi pasti ini sepertinya. Saya menyelesaikan puzzle ini. Oke. Okay. Di mana lagi ini deduksinya? 7, 8, 9, 4, 8, 9. 'Di mana angka 6 pada baris ini? 6 lumayan menarik sih, karena 6 nggak mungkin di sini oleh Sudoku. Jadi 6 ada di tiga petak ini. Angka 6 itu harus terhubung dengan angka 1 dan angka 2. 6 di sini, ini bakal 1, ini bakal 2.
6 di sini, ini bakal 2, ini bakal 1. 6 di sini, ini bakal 1, ini bakal 2. Oke, oke, ini bukan 5 lagi, karena kalau 5 di sini, ini bakal 19, dan kita tidak bisa menempatkan angka 6 pada baris ini. Wow. Oke, nice. Kita mendapatkan 5 di sini, dan 19. Dan akhirnya kita tahu bahwa polarity di sini bakal bergantian akhirnya. Karena kita sudah menempatkan angka 5-nya. Oke, maka ini bukan 6 lagi, dan ini adalah 1. Ini adalah 23. Dan 6 tidak bisa di sini, karena harus terhubung dengan 1 dan 2. Maka 6 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan ini adalah 7 dan 9. 3 melihat ke bawah, membuat ini menjadi 4 dan 3. 1, 2, 3. Ada 5 di 3 petak ini. 3, 7, 9. Ini masih mungkin 7 atau 9. Tidak ada masalah. Tapi 4 di sini harus terhubung dengan angka 8, maka ini menjadi 9, ini menjadi 5. Ini bukan 5 lagi atau 8. 5 melihat ke samping, 4, 5 melihat ke samping, 6, 6, 7, 7, 8, 9 di sini, 7, 8, 7, terhubung dengan 23 masih mungkin, 8, ini oke. Nggak ada masalah di sini. Oke. Tapi ini adalah 6 sekarang. Maka 6 harus terhubung dengan 1 dan 2. Ini menjadi 3. 2 melihat ke bawah. 3, 2, 2, 3. Dan 1. Ini bukan 5 lagi. Kalau 5 di sini ini bakal menjadi 19 pair, tapi nggak mungkin. Maka ini bukan 5 lagi. 5 di sini dan membuat ini menjadi 9. Ini menjadi 7. 9, 7. Ini menjadi angka rendah ya berarti ya. Angka rendah tapi tidak bisa 1, 2, 3. Maka harus 4. Oke. Wow. Tricky ya. Mari kita remove saja coloringnya dulu. Dan ya, mari kita sudoku sekarang ya. Fokus ke sudoku akhir ya. Wow. Tadi agak sedikit tricky ya. Karena ya mungkin saya belum terbiasa kali ya. Belum masih sedikit lupa-lupa ingat lah. Karena saya nggak terlalu biasa dengan bermain Dutch Whispers. Dan ini menjadi 2, 4, 9. Jadi ya tadi saya miss beberapa deduksi-deduksi simpel kali ya. Dan sekarang saya nggak melihat bahwa ini terhubung awalnya juga. Dan ya saya miss beberapa deduksi sedikit. Kita butuh 378 di sini. 738. Kolom ini kita butuh 6 dan bukan 6 dan 8, 8 dan 3. Oke. Ada 2 di sini, 29. Kita butuh 5 dan ini gimana resolve ya? Terlalu 8 di sini, 86. Kita butuh 2 dan 5. Bukan 2 dan 5, 5 dan sini 5 dan 4. 4 dan 5. Tapi tidak bisa 5 lagi karena ini bukan 1 dan 9. Maka ini 4, 5. Ini menjadi 8. Ini menjadi 3. Oke, nice. Dan 38 di sini. 4, 6. 6. 6, 7. 7, 2. 2, 9. 9, 1. Dan 1, 5. Puzzle selesai.
Oke, itu tadi adalah video solve saya untuk The Dutch Pianist yang dibuat oleh Yetzerio. Puzzle yang sangat-sangat seru. Tadi memang ya kita bisa lihat di sini bahwa Dutch Whispers itu tidak apa ya, tidak seketat German Whispers gitu. Jadi selisih minimal 4 itu tidak seketat German Whispers. Tapi ya dengan tadi sedikit melihat ada 5 di sini yang membantu break ini ya. Kita bisa menentukan coloringnya kalau kita sudah tahu posisi limanya di mana. Dan ya tadi di break ini cukup menarik sih ya di sini. Dan ya tadi kita harus sedikit coloring di sini dan menentukan bagaimana sih coloringnya bekerja pada Dutch Whispers ini. Tadi saya sedikit miss di sini ya di baris ini, dan baris ini saya ada beberapa deduksi yang sedikit miss di sini yang seharusnya bisa membuat solve saya lebih cepat sedikit tadi. Tapi ini adalah puzzle yang sangat-sangat menarik dengan layout yang sangat-sangat keren juga. Oke, terima kasih sudah menonton hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.